Hai semua, welcome lagi di video yang kedua dalam series vocal mixing. Jadi video kali ini adalah vocal mixing part 2 dan kita akan bercakap lebih lagi tentang kompresor, terutamanya asas penggunaan kompresor. Sebelum itu thank you semua yang sudah menonton video pertama saya, yaitu basic EQ untuk vokal. Thank you semua yang sudah bagi respon, sangat memberikan semangat untuk saya buat lagi. Jadi first thing first, apa itu kompresor? Basically kompresor adalah satu alat yang digunakan untuk mengawal dinamik, terutamanya volume. Jadi untuk vokal kita mampu mengurangkan dinamik vokal, bahagian volume vokal yang tinggi dan volume yang rendah kita mampu kurangkan itu. Jadi kenapa kita mau kurangkan dinamik vokal? Supaya pertama, supaya kita boleh spare headroom untuk mix down kita untuk keseluruhannya, supaya vokal bila kita render tiada picking yang berlaku, tiada clipping yang berlaku. So itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya memberikan vokal lebih punchy, lebih jelas dan lebih kedengaran lah, sebab kebanyakan penyanyi range vokal dia berbeza-beza, ada yang perlahan, ada yang kuat. Jadi kompresor mampu selesaikan masalah itu. So video sebelum ini kita sudah aplikasikan EQ untuk vocal track kita masih guna vocal track yang sama. So next, selepas EQ kita letak kompresor. Jadi kompresor apa yang saya guna? Masih lagi saya gunakan stock plugin Studio One, yaitu kompresor untuk Studio One. Jadi lupa mention di video yang pertama, I'm a big fan of Presonus Studio One. So inilah DAW yang saya sangat suka. Kalau bagi list DAW, Studio One will be on my top choice. So pertama yang kita nampak ini adalah kompresor. Jadi apa adjustment yang kita boleh buat di sini? Ada ratio, ada threshold, ada input gain, attack and release. So sebelum kita buat sebarang adjustment, saya rasa saya perlu terangkan satu-satu apa fungsi knob ini, apa fungsi adjustment ini, supaya kita tidak randomly, kita tidak buat adjustment secara random. Bila kita paham setiap knob ini, setiap function knob ini, kita lebih yakin untuk mixing. Sebab yakin itu adalah bila kita betul-betul tahu apa kita buat. Oke, jadi sekarang mari kita lihat satu gambar di sini. Ini gambar yang saya sudah sediakan. Ada 5 adjustment yang kita boleh buat di dalam plugin kompresor. Setiap kompresor yang bagus, plugin kompresor yang bagus, dia pasti ada 5 button ataupun 5 slider atau apa saja bentuknya, yaitu ratio, threshold, knee, attack and release. Setiap button ini ada fungsi masing-masing. Kita lihat yang pertama, ratio. Penerangan panjangnya begini, menentukan jumlah pengurangan volume. Semakin besar ratio, semakin banyak jumlah pengurangan volume. Ratio 2.0 daripada 1 bermaksud untuk setiap 1 dB hanya 1/2 dB saja yang terkedengaran daripada keseluruhan volume itu. Secara ringkasnya, ratio ini adjustment dia, semakin besar ratio, semakin banyak pengurangan bunyi. Yang kedua adalah threshold. Threshold pula menentukan level volume kompresor diaktifkan. Threshold menentukan bila masa kompresor itu diaktifkan. Contohnya dalam gambar ini adalah negatif 15 dB. Maksudnya setiap kali volume melebihi negatif 15 dB, ketika itulah kompresor akan diaktifkan. Yang ketiga adalah knee, KNEE. Ini adalah kekuatan tamparan ataupun keagresifan vokal. Semakin tinggi nih, semakin kurang keagresifannya. Semakin rendah nih, semakin kuat keagresifan kompresor tersebut. Mungkin selepas ini kita akan tengok untuk lebih paham. Yang keempat adalah attack.
dan kelima adalah release. Dua-dua ini menentukan kelajuan kompresor itu diaktifkan dan dinyaktifkan. Jadi attack and release disukat dengan menggunakan millisecond. Jadi logiknya semakin banyak millisecond semakin lambat, semakin kurang millisecond semakin cepat. Oke, kita kembali lagi di Studio One dan ini adalah kompresor. Sekarang saya akan coba menunjukkan kepada kamu bagaimana saya membuat adjustment. Benda pertama yang saya perlu adjust adalah threshold, kemudian ratio, kemudian ni, lepas itu barulah saya akan pergi ke attack and release. Mungkin ada mixing engineer di luar sana yang prefer bermula daripada ratio, tetapi saya lebih prefer untuk bermula daripada threshold dahulu. Saya perlu buat keputusan berapa dB barulah kompresor itu diaktifkan. Barulah saya selesai untuk membuat berapa ratio kompresor tersebut. Jadi untuk membuat keputusan dB yang keberapa, berapa dB baru kompresor diaktifkan, saya akan switch di mix view. Ini adalah mix view untuk Studio One. Dan track vokal adalah di sini, di bahagian kiri. Saya akan coba play, terlebih dahulu audio tersebut untuk menganalisis purata yang paling rendah dan yang paling tinggi volume tersebut. Jadi kita coba dengar terlebih dahulu sambil melihat level pada mixer tersebut. Saya perasan di sini purata volume bunyi tersebut di antara negatif 24 dan negatif 12. Lepas itu kita cari part yang paling tinggi. Dia akan sampai negatif 12. So, saya sudah dapat beberapa bacaan di situ, yaitu negatif 24 dan negatif 12. Cara saya mengambil keputusan, saya ambil dB yang di tengah-tengah di antara negatif 24 dan negatif 12. Mungkin negatif 18 dB di situ. Jadi threshold saya akan set kepada negatif 18 dB. Kita boleh klik di situ terus dan kita boleh terus tulis negatif 18. So step pertama sudah ada, kita sudah jumpa berapa dB threshold kita. Jadi setiap kali volume melebihi negatif 18 dB, Studio One kompresor akan mengurangkan volume tersebut. Selepas itu baru kita boleh buat keputusan ratio yang berapa kita mau guna. Ada banyak debat di luar sana tentang ini ratio. Banyak pendapat berapa ratio yang sepatutnya untuk vokal. Tapi kita ambil yang industri standard, yang pendapat yang common untuk semua, yaitu yaitu 2.0 hingga 5.0. Ini adalah ratio yang sesuai untuk suara. Kenapa kita tidak letak ratio yang terlalu tinggi? Sebab kita tidak mau mengurangkan secara secara drastik pengurangan volume tersebut. Kita masih mau menjaga dinamik suara, karakteristik suara penyanyi supaya masih kedengaran dinamiknya. Jadi kebanyakan teknik suara yang digunakan pasti melibatkan dinamik. Jadi kita tidak mau menghilangkan karakteristik suara tersebut. Jadi selepas kita sudah buat adjustment threshold, sambil kita play, sambil kita buat adjustment pada ratio. Kalau kita boleh nampak poin yang sentiasa bergerak itu adalah volume bunyi. Oleh kerana kita nampak satu lagi, bila kita switch kepada edit view, kita akan nampak waveform. Oleh kerana gambaran di sini perbezaan dinamik yang tinggi dan yang rendah terlalu besar range dia.
Walaupun kita masih mau menjaga dinamik penyanyi, tetapi kita akan kurangkan sedikit for the sake of headroom, untuk menyediakan headroom supaya audio tidak clipping selepas bergabung dengan instrumen lain. Jadi mungkin ratio di sini kita boleh naikkan sedikit. Sambil listen supaya kita tidak overdo. Kalau kita overdo terlebih buat, itulah ketikanya bunyi itu kedengaran pecah. Kakal siti oku menanu soroku. Oke, bagi saya 3.8, ratio 3.8 ini adalah sudah cukup baik untuk saya teruskan. So, kita akan ke knob yang seterusnya, yaitu ni. Seperti yang saya terangkan tadi, ni ini adalah kekuatan tamparan, keagresifan vokal. So, semakin rendah nih, semakin kuat tamparan kompresor tersebut. Tetapi untuk vokal, kita tidak mau lakukan ini. Kita biarkan dia curve-nya as smooth as possible, supaya kita menjaga dinamik, kita masih menjaga dinamik suara. Jadi yang penting kita akan nampak curve-nya di situ. Adjustment yang seperti ini, yang paling kurang 0.1 dB, dia dalam bentuk yang tajam. Jadi kita mau dia dalam bentuk curve, kesannya lebih halus pada vokal. Oke, saya rasa ini 3.98 dB sudah cukup bagus. Yang ketiga, yang keempat dan kelima, ini adalah attack and release. Ramai juga yang keliru penggunaan attack and release macam mana, dan cara membuat keputusan sama ada vokal perlu attack yang cepat atau lambat. So, tipsnya di sini adalah semakin cepat attack, semakin punchy kedengaran itu kompresor. Tetapi suara kita tidak mau dia punchy. Yang kita mau punchy adalah instrumen lain seperti kick drum dan bass. Untuk suara kita biarkan attack-nya tidak terlalu laju, tidak terlalu lambat. 1 millisecond should be enough. Dan release-nya juga saya tidak akan kacau, sebab saya mau kompresor itu lambat dinyah aktifkan. Kalau dia cepat dinyah aktifkan, mungkin dia kedengaran kesannya terlalu cepat kedengaran. Jadi kita tidak mau orang terlalu notice suara ini telah dipasang dengan kompresor. Jadi release-nya diperlahankan sedikit. 120 milisecond saya rasa sudah cukup baik. Saya tidak perlu ubah apa di situlah. Oke, jadi saya bagi kamu dengar sebelum dia bypass dengan kompresor. Oke, jadi saya rasa adjustment dia sudah cukup baik. Mungkin ini adalah satu kompresor yang saya apply. Mungkin ada teknik adjustment suara lain, tapi itu mungkin video yang seterusnya, video advanced teknik untuk penggunaan kompresor. Ada yang menggunakan double compression, menggunakan 2 kompresor dalam satu vocal track, dan seterusnya lah. Itu adalah teknik yang lagi advance, akan dibuat dalam mungkin next video, bukan dalam series ini. Saya juga mau mention ada satu bahagian dalam kompresor yang dinamakan sidechain. Ini juga adalah advanced teknik untuk mixing. Saya pasti akan buat video seterusnya yang bukan di series ini tentang sidechain, sebab ini pun tidak kurang pentingnya juga. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini. Next kita akan bercakap tentang reverb and delay. Jadi itu adalah final touch untuk mixing vocal. Jadi until next time, thank you.